Halo semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial membuat quizzes ya. Quizzes ini adalah games pembelajaran yang sangat menyenangkan dan bisa kita gunakan untuk asesmen di kelas. Ini saya menggunakannya di kelas dengan murid-murid saya yang berjumlah 51 siswa dengan menggunakan Chromebook dan mereka dibagi ke dalam kelompok. Lalu bagaimana cara membuat asesmen ini? Mari kita perhatikan bersama-sama. Pertama, kita menggunakan akun belajar. Nah, akun belajar ini merupakan akun yang support ya dengan quizzes. Dengan menggunakan akun belajar, kita bisa membuka fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan akun yang menggunakan Gmail biasa. Cara pertama, kita masuk ke quizzes. Pilih quizzes yang paling atas. Setelah kita memilih quizzes yang paling atas, maka kita diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu jika kita belum memiliki akun. Nah, untuk yang sudah punya akun silahkan login, tapi kalau belum silahkan sign up. Di sini continue dengan email belajar. Nah, sekali lagi email belajar ini punya keuntungan ya, jadi pastikan kamu daftar dengan email belajar. Setelah melakukan registrasi, kita muncul di halaman awal. Di halaman awal ini kita akan mengisi beberapa keterangan yang nantinya akan menjadi profil kita. Nah, profil kita salah satunya adalah memilih sekolah kita. Baik. Kemudian memilih subjek dan juga kelas. Hal ini tentu bisa membuat nanti AI-nya akan menyesuaikan dengan kita ya. Kalau misalkan kita memilih kelas 6, nanti kita akan diarahkan untuk materi-materi kelas 6 ya. Nah, di sini kamu silahkan mengisi sesuai dengan yang ingin kamu isi saja karena ini tidak begitu berpengaruh penting ya, tapi wajib kamu isi. Nah, inilah tampilan pertama kita. Di sini ada for you, assessment, lesson, interaktif, dan passages ya. Nah, kita akan cek dulu profil. Untuk mengecek profil, silahkan klik di sini view profil. Kita lihat di sini profil kita ya. Ini bisa kita bagikan ke orang lain ya. Di sini juga ada quizzes, collection, sama meme set. Nah, untuk yang mengikuti pelatihan quizzes biasanya di-share profilnya ya. Selain di-share hasil kuisnya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur dari quizzes itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa quiz yang sudah jadi ya, dibuat oleh orang lain. Jadi, quizzes ini open source. Kalau kita membuat soal, itu kita langsung soalnya bisa digunakan oleh orang lain kecuali kita menggunakan akun quizzes super ya. Nah, cara membuat soal, misalkan kita mau mengambil dari soal yang udah ada ya. Kita klik di sini contohnya tata surya. Kamu bisa lebih spesifik di atas ya, memilih apakah tata suryanya kelas 7 atau kelas 6 atau tentang apa. Di sini silahkan supaya filter ini mempermudah kita untuk mencari sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, sebagai contoh di sini ada yang 15 question atau yang 20 question. Kita bisa lihat di bagian kanannya, scroll ke bawah, dan kita juga bisa klik ya apakah di sini soalnya relevan atau cocok untuk diterapkan atau tidak. Nah, misalkan kita memilih soal yang ini, kita bisa klik kemudian dilihat satu persatu. Nah, ini soal-soalnya, dan ini untuk previewnya nanti di siswa itu tampilnya. Lihat di student preview. Kita akan mencoba untuk melengkapi soal dengan gambar, video, dan juga bentuk soal yang tersedia di quizzes ya. Tidak hanya pilihan ganda, ada isian singkat, drag and drop, dan sebagainya. Baik, di sini kita akan mengeksplor dulu mana soal yang relevan untuk kita buat ya. Nah, saya rasa di sini cocok ya. Lalu kalau sudah cocok, copy dan edit. Copy dan edit ini tujuannya kita menggunakan soal orang ya. Kita teleport soalnya. Nah, kita punya soal yang bisa kita edit dari mulai judul, kemudian di sini juga ada questionnya bisa kita tambah, atau di sini kita edit berapa second
siswa harus mengerjakan dan poinnya. Nah, itulah keenakan dari Quizzes karena kita tidak usah capek-capek, bahkan kita bisa menggunakan aset yang ada atau bisa menggunakan fitur AI ya. Jadi membuat soal jadi jauh lebih mudah dan gampang. Bisa kita lihat di sini kalau misalkan soalnya terdiri dari 15 poin ya, 15 poin 15 soal. Kita akan mengganti misalkan menggunakan fitur ini dulu. Nah, di sini ini duplikat, ini tag, nah ini edit. Kita akan coba dengan fitur AI. Nah, si fitur AI ini banyak ya, ada yang convert, pick, grammatical error atau typo ya. Kalau convert ini adalah mengubah jenisnya. Ini pilihan ganda kan, kita mau ganti jadi apa. Kemudian ada juga convert, translate to ya dan sebagainya. Misalkan saya menggunakan fitur translate, maka nanti bisa berubah menjadi bahasa yang kita inginkan ya. Di sini ada beberapa bahasa yang sudah support. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari translate-nya. Seperti itu. Kemudian ada juga replace with similar question. Ya, kemudian ada convert the real world scenario dan sebagainya. Nah, similar question itu adalah mengganti kata ya yang ada di teks yang telah kita buat ya. Misalkan di sini pusat tata surya menjadi objek terbesar di tata surya. Jadi soalnya berganti tapi masih sama konteksnya. Di sini convert itu mau bentuk apa ya soal kita. Sebagai contoh misalkan bisa kita membuat fill in the blank atau isian singkat ya. Saya menggunakan fill in the blank. Maka nanti siswa harus mengetikkan jawabannya gitu. Dari yang asalnya pilihan ganda menjadi fill in the blank atau isian singkat di sini. Nah, soal nomor 1 sudah berubah ya. Poinnya silahkan masukkan. Di sini waktu second ini ya, itu bisa kita ubah secara massal. Baik, sekarang kita perhatikan soal nomor 2 kita memiliki gambar ya. Di sini karena sudah dapat orang edit ya, jadi kita tinggal pakai aja enak. Ini jawabannya yang dicentang hijau gitu. Kita juga bisa di jawabannya menambahkan gambar ya. Atau menambahkan pilihannya menjadi E ya, jadi A B C D E terserah. Baik, nah di sini kita lihat masih 0 second ya dan 1 poin. Jadi ada perbedaan. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan video? Di sini kita ada add audio, add image, dan add video. Nah, untuk videonya sendiri kita bisa menggunakan dari Google Drive, OneDrive, ataupun upload video. Yang paling enak itu adalah memasukkan link saja di sini. Saya akan memasukkan link video yang ada di YouTube. Kita hanya memerlukan link yang bisa kita ambil videonya. Jangan khawatir kalau kita misalkan mengambil video yang durasinya 10 menit, itu bisa kita potong ya. Nah, contoh misalkan di sini saya mengambil dari YouTube. Nah, YouTube di sini durasinya adalah 4 menit 17. Tapi kita bisa potong sesuai dengan bagian yang kita inginkan untuk dibuat pada soal. Contoh di sini saya akan memulai untuk menyalin link. Salin link, nah copy, lalu kita masukkan ke sini. Ke question yang tadi kita paste. Nanti dia akan ada previewnya. Previewnya di sini bisa kita potong ya, silahkan ditarik atau digeser saja. Mau di menit keberapa digeser, nanti ada previewnya. Bisa kita play juga ya, keren banget di sini. Pokoknya udah powerful lah Quizzes itu. Daripada kita harus mengupload video ya, saya lebih memilih untuk menggunakan link ini. Seperti itu. Nah, jadi siswa nanti bisa memutar sendiri videonya dan menyaksikan seperti ini tampilannya nanti. Nah, kalau di aslinya nanti ada gambarnya yang lebih besar ya. Ada iklan ya, memang karena YouTube memang menampilkan iklan. Jadi siswa harus skip kalau memang muncul iklan. Nah, inilah tampilan videonya. Luar biasa kan? Nah, ini sangat mudah sekali, jadi interaktif banget. Jadi tidak hanya menggunakan teks, tapi juga dengan video, sehingga siswa akan mudah teralihkan dan fokus kepada soal yang mereka simak. Seperti ini.
Nah, itulah tutorial untuk menambahkan video. Selanjutnya kita akan mengulik lagi. Kalau misalkan kita ada yang ingin soalnya dihapus, kita klik delete di samping edit aja ya. Kemudian di sini, nah ini kan berbeda nih waktunya nih. Soal itu dikerjakan berapa durasinya, 30 second. Ini ada yang 0 second. Maka kita rubah di sini time, maka secara batch atau secara massal dia akan berubah menjadi waktu yang sama. Begitupun dengan poinnya. Jadi bulk update question itu untuk mengubah secara massal seluruh soal ya. Berapa poinnya atau berapa waktu yang diperlukan. Kita juga bisa import soal dari Google Form ataupun spreadsheet ya di sini. Jadi tidak hanya dari PDF dan sebagainya, kita juga bisa upload dari ini. Nah, banyaklah fitur-fitur dari quizzes ini ya yang bisa kita manfaatkan. Bisa menggunakan penjelasan juga di sini ya. Translate quiz, kemudian add answer explanation, penjelasan gitu ya. Kita bisa rubah juga bahasa dengan cara yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya rasa ini tidak diperlukan ya. Jadi kita skip aja untuk langkah yang ini. Nah, sekali lagi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan soal dari yang siswa kerjakan, bisa menggunakan add answer explanation. Nah, ini untuk menggunakan thumbnail ya. Thumbnail itu yang tadi muncul di awal, bahwa soal quiz yang kita buat itu kan ada gambarnya supaya orang nanti tertarik. Yang kita gambarnya juga gampang, tinggal download aja atau kita bisa ambil dari link ya. Nah, sebagai contoh saya di sini menggunakan gambar yang ini ya untuk menggunakan thumbnailnya ya. Nah, di sini klik save. Maka soal kita sudah memiliki thumbnail. Tentu saja thumbnail ini sangat penting ya. Kemudian jangan lupa kriterianya, masukkan kemana, apakah kategorinya science atau sebagainya, ini juga penting. Science, kelasnya dan sebagainya. Nah, jika dirasa sudah selesai, oke, kita bisa menambahkan atau add similar question AI ya. Nah, hati-hati ketika kita menggunakan AI, terkadang AI ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita ya. Jadi lebih ke saya tertarik dengan AI itu dimaksimalkan promptnya gitu ya, tapi tidak asal-asalan gitu. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal play dan quick start. Nah, kalau sudah quick start, nanti ini penjelasannya akan ada di bagian akhir ya. Jadi kalau misalkan udah mau dimainkan nih sama siswa, kita bikin dulu. Kalau mau dimainkan nanti share ini aja, atau bisa di scan barcode menggunakan Google Lens. Nah, atau kalau siswa tinggal masuk di Google Chrome, joinmyquiz.com, masukkan kodenya. Nah, kita tinggal klik start aja kalau misalkan nanti udah ada yang berpartisipasi. Cara lihatnya ada di bawah, waiting for participant. Nah, kayak gitu ya. Di waiting for participant itu kalau misalkan siswa udah masuk. Contoh kayak gini nih. Nah, ini kan partisipannya udah ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Lalu kita start aja, nanti siswa akan melihat soal di tampilannya. Di sini langsung ada leaderboard ya. Jadi posisi itu akan terus bergeser. Ini yang memicu motivasi siswa. Selain menumbuhkan kompetisi di kelas, juga di sini siswa merasa terapresiasi ketika namanya muncul di depan ataupun kelompoknya unggul di depan. Persaingan ini juga bisa kita bahas ya bersama-sama di sini ya. Oke, mungkin itu aja tutorialnya, semoga bermanfaat. Jadi quizzes ini sangat bagus ya untuk diterapkan di kelas untuk assessment ya. Selain tampilannya yang menarik, juga fiturnya yang luar biasa bisa kita manfaatkan dan sat-sat gitu. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya.